Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok E kelas A Biokimia 2 akan membahas mengenai artikel yang berjudul Peran Utama Anaplerosis dan Kataplerosis dalam Fungsi Asam Sitrat dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Retnat Sarfizayanti, SSI, MSI yang beranggotakan saya sendiri Sofi Destrika bersama rekan saya Martia Andini, Kairunisa, Alia Fitri, dan Mutia Salsabila. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Siklus asam sitrat atau TCA merupakan rangkaian reaksi dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen. Residu asetil itu berbentuk asetil-CoA, yaitu senyawa ester dari koenzim A. Koenzim A itu mengandung vitamin asam pantotenat, di mana fungsi utama dalam siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.2 tentang katabolisme. Pada gambar 1, itu menunjukkan dua proses penting dalam siklus asam sitrat, yaitu kataplerosis dan anaplerosis, di mana kedua proses ini berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme seluler dengan mengatur aliran metabolit dalam siklus asam sitrat. Pada daerah berwarna ungu itu adalah proses anaplerosis. Anaplerosis itu adalah proses pengisian kembali intermediat siklus asam sitrat dengan memasukkan metabolit baru. Hal tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan siklus dan mendukung berbagai kebutuhan biosintesis sel. Sumber utama dari anaplerosis itu bisa kita lihat pada gambar, terdiri dari asam amino seperti aspartat, glutamin, fenilanin, tirosin, histidin, dan lain-lain. Nah, dengan adanya anaplerosis ini, siklus asam sitrat tetap berjalan meskipun intermediatnya digunakan untuk sintesis molekul lain. Pada daerah yang berwarna kuning itu adalah proses kataplerosis. Kataplerosis adalah proses keluarnya intermediat dari siklus asam sitrat untuk digunakan dalam jalur metabolisme lain, terutama untuk biosintesis makromolekul atau produksi energi di jalur lain. Contohnya, oksaloasetat keluar dari siklus dan digunakan untuk sintesis glukosa melalui gluconeogenesis dan sintesis asam amino seperti aspartat dan asparagen. Selanjutnya, peran fisiologis kataplerosis, anaplerosis, dan metabolisme glutamin di ginjal manusia. Ginjal menggunakan glutamin sebagai sumber energi utama, di mana glutamin ini diangkut dari otot menuju ginjal yang berhubungan dengan anaplerosis dan kataplerosis, terutama dalam mendukung homeostatis asam basa sehingga berkaitan dengan siklus Krebs. Interaksi ini dapat dicontohkan dengan kejadian kelaparan yang berkepanjangan, di mana pada anaplerosis ini glutamin ke siklus Krebs dapat pada siklus bagian kanan bawah yang dilingkari dengan kotak merah, itu glutamin diubah menjadi glutamat dan diubah menjadi alfa-ketoglutarat, di mana enzim glutaminase ini mengubah glutamin menjadi glutamat dan melepaskan NH3 atau amonia. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat ini digunakan sebagai intermediate dalam siklus Krebs, di mana alfa-ketoglutarat ini masuk ke dalam siklus Krebs dan dapat dikonversi menjadi suksinil-CoA, fumarat, dan malat. Pada kataplerosis, penggunaan intermediate siklus Krebs di ginjal ini dapat berfungsi sebagai pembentukan glukosa, di mana malat ini keluar dari siklus dan diubah menjadi oksaloasetat. Kemudian masuk ke jalur gluconeogenesis untuk pembentukan glukosa. Glukosa yang terbentuk ini masuk ke dalam darah dan dapat dijadikan sebagai sumber energi utama, sehingga pada saat tubuh kelaparan, glukosa ini dapat digantikan sebagai energi bagi tubuh. Metabolisme glutamin dalam usus halus. Glutamin berperan dalam anaplerosis karena hasil metabolisme yaitu glutamat yang diubah menjadi alfa-ketoglutarat masuk ke dalam siklus TCA dan alfa-ketoglutarat selanjutnya mengalami konversi melalui reaksi siklus TCA yang menghasilkan energi dan intermediate lain. Selanjutnya itu ada kataplerosis. Dalam siklus TCA itu dapat dilihat dari proses malat yang dikeluarkan dari siklus TCA yang kemudian diubah menjadi oksaloasetat dan oksaloasetat dikonversi menjadi PEP melalui enzim fosfoenol pirufat karboksikinase. Lalu PEP ini dapat masuk ke jalur gluconeogenesis atau dikonversi kembali menjadi pirufat oleh enzim pirufat kinase. Selanjutnya itu untuk metabolisme glutamin pada orang dewasa dan juga pada anak bayi. Penelitian menunjukkan bahwa pada orang dewasa dan juga anak bayi yang sehat, sebagian besar memperoleh 74% glutaminnya diserap melalui sistem pencernaan dan 70 hingga 80% glutamin itu ditemukan dalam bentuk CO2 yang dikeluarkan saat pernafasan, yang menunjukkan bahwa glutamin ini digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk CO2 melalui proses metabolisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara anaplerosis, kataplerosis, dan glyceroneogenesis dalam jaringan adiposa.
Yang pertama ada anaplerosis, piruvat dikonversi menjadi oksaloasetat oleh enzim piruvat karboksilase, kemudian masuk ke siklus TCA untuk menghasilkan energi dan intermediat metabolik. Yang kedua ada kataplerosis, malat keluar dari siklus TCA dikonversi menjadi OAA lalu menjadi fosfoenilpiruvat melalui enzim PEPCK. PEP kemudian diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat, prekursor dalam gliseroneogenesis. Yang ketiga gliserogeneogenesis, DHAP dikonversi menjadi gliserol 3 fosfat atau alfa gliserol P yang digunakan untuk sintesis trigliserida bersama asam lemak. Lalu pada gambar yang kedua, proses metabolisme selama puasa. Yang pertama itu ada gluconeogenesis, untuk proses di mana hati menghasilkan glukosa dari prekursor seperti alanin, laktat, dan gliserol. Yang kedua ada glikogenolysis, pemecahan glikogen di hati untuk menghasilkan glukosa. Nah, yang ketiga ada lipolisis, pemecahan trigliserida di jaringan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada beta oksidasi atau pemecahan asam lemak di hati untuk menghasilkan keton bodies yang dapat digunakan oleh otak dan otot sebagai sumber energi. Yang kelima ada siklus glukosa alanin. Alanin dari otot dikirim ke hati untuk diubah menjadi glukosa. Yang keenam ada siklus Cori atau laktat dari sel darah merah dan otot dikirim ke hati untuk diubah kembali menjadi glukosa. Proses metabolisme asam amino pada otot rangka manusia ini memiliki dua proses utama, yaitu anaplerosis dan ketaplerosis. Anaplerosis memiliki dua jalur, yaitu jalur transminasi di mana proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keto. Gugus amonia di senyawa alfa asam amino akan terlepas dan terikat pada senyawa alfa ketoglutarat, dan gugus keton pada alfa ketoglutarat akan terlepas kemudian terikat dengan gugus alfa asam amino. Proses ini dikatalisis oleh enzim aminotransferase dan membutuhkan piridoksal fosfat sebagai kofaktornya. Selanjutnya ada jalur deaminase. Proses ini adalah proses pelepasan gugus amino dari glutamat sebagai amonia. Proses ini dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase yang menghasilkan alfa ketoglutarat yang dapat digunakan dalam siklus Krebs atau reaksi transminasi. Proses selanjutnya ada kataplerosis. Ini adalah pelepasan intermediat siklus Krebs. Siklus glukosa alanin adalah jalur metabolisme di mana otot memecah protein menjadi asam amino bercabang selama berpuasa untuk menghasilkan energi. Asam amino ini kemudian mengalami transminasi menjadi kerangka karbon dan amonia. Amonia diubah menjadi glutamat yang kemudian bereaksi dengan piruvat dengan bantuan alami aminotransferase untuk membentuk alanin dan alfa ketoglutarat. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok Biokimia 2 kelas A mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.